Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Friendly dengan NPM 2207111608. Saat ini, saya sedang bersama teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Erik Suara dengan NPM 22071111618. Saya, Benny Dito Kaviantio, dengan nomor NPM 2207111605. Perkenalkan, nama saya Erika Katrina Putri Haryanto dengan NPM 2207111654. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek 2 mata kuliah pemikiran desain dan kreativitas. Objek yang kami pilih dalam proyek ini adalah Museum Sandi Yogyakarta. Museum Sandi adalah museum kriptologi satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia. Museum ini berlokasi di Jalan Faridan M. Noto, nomor 21, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadwal buka museum ini adalah setiap hari Selasa sampai Minggu, buka pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Museum ini tidak buka pada hari Senin karena dilakukan perawatan rutin pada koleksi museum. Sejarah Museum Sandi. Museum Sandi didirikan atas prakarsa Kepala Lembaga Sandi Negara dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 2006. Pembangunan ini sempat terkendala bencana gempa pada bulan Mei 2006, sebelum akhirnya diresmikan pada tahun 2008. Nah, pada awalnya, museum ini berbagi gedung yang sama dengan Museum Perjuangan di kawasan Mergangsang. Lebih tepatnya ini Museum Sandi terletak di bagian basement gedung Museum Perjuangan. Kemudian pada tahun 2014 museum ini pindah lokasinya, yang sekarang ada di Kota Baru, menempati gedung lama milik AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia yang sudah tidak terpakai. Bangunan ini memiliki 2 lantai dengan 9 ruang display yang menyimpan berbagai benda bersejarah sejak masa perang. Fungsi dari Museum Sandi adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam meningkatkan budaya keamanan informasi melalui edukasi kepada masyarakat sekaligus melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan insan persandian sebagai bagian integral perjuangan Indonesia. Berikut adalah denah dari Museum Sandi. Jadi, kita memasuki gedung di titik A. Kemudian melakukan registrasi di titik B. Nah, setelah registrasi, kita akan langsung dituntun berkeliling oleh tour guide, mulai dari titik C, kemudian ke ruangan D, dan seterusnya. Kemudian setelah titik H, kita menaiki tangga menuju lantai 2, dan berkeliling lagi hingga di ruangan terakhir, yaitu di titik L. Permasalahan yang dihadapi antara lain yang pertama adalah sepi, karena kurangnya daya tarik masyarakat terhadap Museum Sandi. Kedua, keadaan bangunan Museum Sandi yang kurang memadai, entah itu di bagian dalam maupun bagian luar museum. Lalu ada area parkir yang minim dan tidak jelas karena tidak adanya kanopi untuk parkir motor dan sangat sempit, juga berdesakan.
Lalu cat dinding yang banyak sekali mengelupas karena mungkin faktor museum yang sudah berumur sangat lama. Lalu sorotan lampu pada display ataupun pada pajangan-pajangan yang ada di dalam museum kurang pas. Lalu ada juga area sekitar Museum Sandi, entah di dalam maupun di luar, yang terlihat sangat kotor karena mungkin banyak orang-orang yang membuang sampah secara sembarangan dan juga akibat daun-daun kering yang berguguran. Trotoar Museum Sandi yang sudah rusak, serta terkadang banyak juga mobil dan motor yang parkir sembarangan di depan museum. Dan yang terakhir adalah kurangnya area bersantai di luar museum yang digunakan untuk menunggu giliran, karena tidak mungkin jika kita saat akan memasuki museum hanya berdiri, apalagi kita juga tergantung oleh cuaca. Jika panas maka kita akan kepanasan, jika hujan juga tidak memungkinkan kita untuk menunggu di luar. Jadi perlu adanya tempat untuk duduk, untuk mengantri maupun tempat bersantai di luar museum. Lalu yang di sini itu setelah hasil observasi kita dan diskusi kita menargetkan beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama itu ada target ekonomi. Target ekonomi itu di sini maksudnya itu untuk menambah pemasukan ke pemerintah daerah. Nah, waktu kita ke sana itu sebenarnya gratis. Tapi sebelumnya itu kita pernah riset kalau Museum Sandi ini berbayar kurang lebih Rp3.000. Di sini itu maksud kami setelah kita melakukan beberapa perubahan dan mungkin sedikit tambahan ke Museum Sandi, kita akan mengembalikan tarif ya mungkin Rp3.000 atau kita naikkan sedikit menjadi Rp5.000. Lalu yang kedua ada target budaya. Target budaya di sini itu maksud kami itu ingin memperkenalkan tentang sejarah sandi ataupun kriptografi yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Dan setelah kita melakukan observasi, survei lapangan dan wawancara gitu, kini kita itu menemukan beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan di Museum Sandi ini. Nah, yang pertama itu seperti banyak lahan yang masih kosong. Nah, lahan yang masih kosong ini bisa digunakan untuk area parkir yang sebelumnya juga udah dijelaskan kalau permasalahan di sini itu area parkirnya itu pertama sempit dan juga sebenarnya misah-misah. Jadi area parkirnya itu ada yang di sana, ada yang di pojok kayak gitu. Nah, ini kan masih ada lahan yang luas gini. Ini bisa dipakai buat menyatukan lahan parkir menjadi satu gitu supaya lebih rapi. Lalu selanjutnya itu kan pada area depan Museum Sandi itu masih banyak space kosong juga. Di sana itu bisa digunakan untuk menambah gazebo dan juga tempat duduk untuk menunggu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga kalau Museum Sandi ini dalamnya itu sempit, yang bisa cuma memuat beberapa orang saja, mungkin 4-5 orang itu. Nah, kalau misalnya keadaan lagi rame, kan mau nggak mau harus nunggu. Dan nunggunya itu kalau sekarang ini cuma ada di gazebo. Nah, gazebo itu juga cuma sedikit, cuma ada 2. Nah, sedangkan di sini masih ada potensi yang bisa dikembangkan karena lahannya itu luas, seperti menambah gazebo dan juga tempat duduk. Lalu selanjutnya itu ini kita masuk ke potensi yang masih bisa dikembangkan di area dalam Museum Sandi.
Nah, di area dalam Museum Sandi ini masih banyak space kosong yang bisa digunakan untuk menambah semacam display gitu. Ya, dimana display ini akan menjelaskan lebih detail mengenai barang-barang yang ditampilkan dalam Museum Sandi ini. Untuk hal ini lebih lanjutnya akan dijelaskan pada perubahan kasar nanti. Lalu yang terakhir ini ada potensi juga, dan pada saat kita tur itu kan eh, tur terakhir itu kita akan ada di ruang santai, dan di ruang santai itu kita berdiskusi dan merefleksikan tentang apa yang sudah kita lewati selama tur itu. Nah, di sini itu sebenarnya ada potensi yang sangat besar untuk menambahkan sebuah game yang berhadiah gitu. Nah, untuk hal ini juga akan dijelaskan lebih detail lagi pada rencana perubahan kasar nanti. Berikutnya adalah rencana perubahan kasar. Yang pertama, memberikan garis parkir pada area parkiran serta kanopi. Nah, bisa dilihat di sini, ini kami parkirnya ada yang longgar sebelah, ada yang dempet sebelah. Nah, maka dari itu dibuatkan kanopi agar tentunya terlihat lebih rapi dan enak dilihat. Sehingga kalau mau keluar itu tidak perlu repot-repot untuk menggeser motor lain. Lalu bisa juga menambahkan kanopi yang pastinya agar kendaraan yang parkir tersebut tidak terkena hujan atau tidak kepanasan. Yang kedua, itu menambahkan lebih banyak gazebo dan kursi duduk untuk pengunjung duduk di area halaman museum. Nah, bisa dilihat ini halamannya itu benar-benar sangat luas. Jadi sayang kalau nggak dipakai untuk apa-apa. Jadi kami berniat untuk menambahkan gazebo atau kursi untuk duduk, sehingga para pengunjung yang sedang menunggu antrian dia bisa sambil menikmati pemandangan sekitar atau juga lakukan aktivitas lainnya seperti membaca atau bermain HP, sehingga pengunjung tersebut tidak bosan. Yang ketiga, itu menambah papan dilarang parkir di sekitar museum. Bisa dilihat itu ada mobil yang sedang parkir di jalur sepeda. Itu ada logo jalur sepeda. Nah, maka dari itu, agar tidak mengganggu pengendara sepeda, kami membuat tulisan dilarang parkir. Selain itu, parkiran mobil itu juga membuat tulisan di pagar Museum Sandi itu menjadi tertutup oleh mobil-mobil itu. Nah, yang ketiga, itu menambahkan TV kecil pada bagian atas dinding di tiap koleksi yang menampilkan video penjelasan barang display secara lengkap dan terperinci. Nah, seperti yang kita ketahui, orang Indonesia itu termasuk saya itu kebanyakan malas membaca teks. Jadi kami menambahkan TV kecil berupa video penjelasan barang display yang tentunya dapat menarik perhatian dan tidak terlihat membosankan atau juga dianggap kuno. Yang kelima, benda atau barang tersebut diletakkan di atas stand display sehingga terlihat 360 derajat, yang pastinya dapat lebih menarik dan terlihat dinamis, sehingga orang-orang yang ingin melihat itu dapat mengetahui bagaimana permukaan depan dan belakang benda tersebut. Yang keenam, itu karena posisi lampu sorotnya itu belum pas dan ideal, maka kami menambahkan memperbaiki posisi lampu sorot agar terlihat pas dan ideal, sehingga tidak ada foto yang terang sebelah, gelap sebelah, atau ada juga yang gelap dan terangnya setengah-setengah. Nah, seperti yang bisa dilihat di samping, itu ada foto yang terang sebelah, ada yang gelap sebelah. Nah, waktu saya membaca foto yang gelap itu kurang terlalu jelas tulisannya, mungkin dikarenakan gelap itu. Atau juga dari lampu sorot ini kami dapat menggantinya dengan lampu sorot yang jangkauannya itu lebih panjang agar dapat menjangkau keseluruhan fotonya. Jadi orang-orang itu ini
tidak sakit mata saat membacanya dan dapat terlihat jelas tanpa ada gangguan apapun. Yang ketujuh itu memperbaiki kerusakan di museum, seperti memperbaiki trotoar. Nah, waktu kami mengunjungi itu trotoar yang sudah kami lihat itu sudah harus butuh diganti. Kenapa? Itu sudah banyak yang rusak, ada yang longgar sebelah, terus ada yang berjatuhan ke itu. Lalu itu saat di dalam museum kami melihat dinding yang seharusnya itu dicat ulang agar dinding itu terlihat bersih, dan menambahkan tempat sampah di sekitar trotoar museum itu. Nah, itu bisa dilihat, itu ada tulisan dilarang membuang sampah di sekitar sini, tapi masih ada pengunjung atau pejalan kaki yang masih membuang sampah di sekitar trotoar. Maka kami menambahkan tempat sampah agar dapat membantu pengunjung atau pejalan kaki di sekitar itu membuang sampah di tempatnya, sehingga museum itu tidak terlihat kotor dan bersih. Lalu yang ke-8 itu membuatkan website museum untuk virtual tour singkat sebagai sarana promosi, dengan catatan virtual tour tersebut harus dibuat menggantung, sehingga para orang yang sedang melihat atau membuka website tersebut dapat membuat penasaran sehingga mereka ingin mengunjungi Museum Sandi. Selain itu, virtual tour website Museum Sandi juga akan menyediakan informasi umum mengenai Museum Sandi seperti data katalog, koleksi barang, daftar tour guide, dan informasi lainnya. Lalu menyediakan atau mengadakan mini game seperti memecahkan sandi di akhir tour tersebut dengan hadiah. Kalau sukses atau berhasil memecahkan teka-teki atau sandi tersebut, ia berhak mendapatkan hadiah. Nah, waktu kami melakukan tour, si guide itu memberitahu kalau dulu ada permainan juga seperti mini game ini, yakni kalau di akhir tour itu ada mini game, yaitu memecahkan sandi di akhir tour. Namun kami tidak tahu kenapa, apa alasan para kru museum sandi tersebut menghilangkan mini game itu, yang padahal itu dapat menarik daya minat pengunjung. Lalu mengundang sekolah untuk melaksanakan tour di museum. Nah, diharapkan agar para tour guide tersebut dapat memberi pengalaman istimewa dan tidak dapat ditemukan di kelas, sehingga nantinya dapat membantu pelajar mengetahui informasi mengenai kriptografi ataupun persandian. Lalu menambahkan atau mengencangkan promosi seperti dengan menggunakan banner yang diletakkan di sekitar museum atau di sekitaran jalan, atau juga membagikan brosur di tempat umum, serta dapat juga membuat iklan sosial media, influencer, dan yang lainnya. Nah, lalu kami berencana membuat sebuah stand pada event tertentu untuk mengenalkan Museum Sandi, seperti dengan mengadakan pertunjukan memecahkan mesin sandi, memperkenalkan tentang sandi-sandi, atau juga mempromosikan tentang adanya Museum Sandi, yang mana merupakan satu-satunya museum sandi yang ada di Asia dan Indonesia, sehingga dapat menarik perhatian atau penasaran pengunjung untuk pergi ke museum sandi tersebut. Nah, yang terakhir, seperti yang kita ketahui di pramuka itu kan ada berbagai jenis sandi yang diajarkan, seperti sandi Morse, sandi rumput, dan sandi yang lainnya. Nah, kami berencana untuk mengadakan lomba sandi Morse atau rumput tersebut saat hari pramuka. Lalu kami juga berencana mengadakan lomba memecahkan sandi militer saat di hari TNI. Nah, sekedar info, Bapak Dr. Rubiono Kertopat merupakan Bapak Sandi Indonesia Mayor Jenderal TNI. Nah, maka dari itu kami juga akan membuat lomba memecahkan mesin sandi di saat hari kelahirannya, dan juga mungkin saja dapat membantu
masyarakat Indonesia mengenali siapa itu Bapak Dr. Rubiono Kertopat. Nah, sehingga mungkin mereka yang sudah mengunjungi Museum Sandi sebelumnya tapi lupa mengenai sandi mesin atau mesin sandi, maka mungkin saja mereka tertarik untuk mengunjungi Museum Sandi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan tutur kata. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.